Dengan masuknya orang yang terus-menerus di portal, Qin Yichan mengirim transmisi suara ke telinga 8 orang. Saatnya bekerja, jangan kaget. Qin Yichan mengingatkan mereka bahwa 8 orang buru-buru muncul di depan orang banyak dan mulai memperkenalkan betapa menakjubkan obat-obatan penyihir yang dibuat oleh Qin Yichan itu. Kedelapan itu kagum di dalam hati mereka. Pria besar itu benar-benar mengharapkan hal-hal seperti Tuhan. Dia mengatakan bahwa orang-orang ini akan datang, tetapi mereka benar-benar datang. Setelah 1 jam penuh kesibukan, 8 orang menjelaskan bahwa mulut mereka kering, dan mereka mengirim 1000 orang ke alam rahasia. Qin Yichan memiliki 1000 jimat lagi di tangannya. Melihat kerumunan yang menunggu dalam antrean untuk obat penyihir di pintu masuk alam rahasia, Qin Yichan mengangkat sudut mulutnya. Selama aliran orang berlanjut, mereka tidak perlu mengulangi penjelasannya lagi dan lagi. Mereka secara alami akan menyebarkan masalah ini. Secara khusus, sebuah tim dari keluarga Lan Yu tetap tinggal, berniat untuk mengingatkan semua orang dari keluarga Lan Yu yang memasuki alam rahasia untuk tidak melewatkan hal yang begitu baik. Seiring waktu berlalu, semua 1.500 ramuan obat yang disempurnakan oleh Qin Yichan diperdagangkan. Selama periode ini, Qin Yichan juga menukar ramuan obat tambahan dengan ramuan obat, dan menemukan tempat untuk mulai memperbaiki obat penyihir. Tidak sampai matahari terbenam Qin Yichan berhenti. Tidak ada yang memasuki dunia rahasia sekarang. 1 orang melangkah maju dan menatap Qin Yichan dengan penuh semangat. Tuan, totalnya ada lebih dari 5.000 orang. Jika rencananya benar-benar terwujud kali ini, itu akan menjadi manfaat besar. Qin Yichan sedikit mengangguk. Baiklah, langkah selanjutnya adalah menghancurkan portal-portal. 8 orang melihat portal dengan keraguan di hati mereka. Tuan, portal ini tidak dapat dikalahkan tanpa kekuatan gaib. Bisakah Anda melakukannya? Qin Yichan tersenyum bebas. Tentu saja bisa, karena portal ini sudah kewalahan. Yang lain tidak akrab dengan portal, tetapi Qin Yichan akrab. Ada beberapa hal seperti ini di pengadilan 3000 Dao. Secara umum, dibutuhkan sejumlah sumber daya untuk menjalankan portal 1 kali, dan esensinya adalah menjalankan energi spiritual. Ini seperti mesin yang tidak tahu cara merawat dirinya sendiri. Ketika banyak orang tiba-tiba ditransmisikan, itu pasti akan merusak sumbernya. Kecemerlangan portal telah banyak meredup, dan hampir runtuh. Baru-baru ini, tidak ada yang memasuki dunia rahasia selama setengah jam, yang juga merupakan sinyal bahwa orang-orang di luar telah menemukan keanehan portal, mencegah orang lain masuk. Qin Yichan tersenyum tipis, mengulurkan tangannya dan menekannya di portal, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari telapak tangannya, langsung menebas ke sekeliling. Suara bernada tinggi bergema di telinganya. Tidak lama kemudian, dengan suara lembut, portal itu runtuh. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichan menyapa 8 orang yang tersisa. Pergilah, sudah waktunya bagi kita untuk menjadi penyelamat. Qin Yichan tidak akan cukup bodoh untuk menunggu di tempat lebih dari 5.000 orang untuk menemukannya. Sungguh lelucon, 5.000 orang. Selama mereka bersatu menjadi satu, hasil terbaik adalah rekonsiliasi antara kedua belah pihak, tidak dirampok oleh mereka tidak buruk. Terlebih lagi, orang-orang ini bukan idiot. Setelah mengetahui nilai jimat, beberapa orang pasti akan memiliki niat jahat. Sangat sulit untuk memasak saat itu. Oleh karena itu, Qin Yichan memutuskan untuk mengalahkan mereka secara individu. Rombongan baru berjalan kurang dari 100 meter saat bertemu dengan tim. Qin Yichan terbatuk ringan, menyebabkan 8 orang berpura-pura panik. Qin Yichan datang ke kerumunan dan melihat lebih dekat. Itu kebetulan Chen Liuxiang yang memimpin tim. Setelah Qin Yichan melihatnya dengan jelas, dia hampir berencana untuk berbalik dan pergi. Apakah kamu mencariku? Chen Liuxiang adalah yang pertama berbicara, menghalangi rencana Qin Yichan untuk melarikan diri. Bukan apa-apa, itu hanya perintah tuan kecil. Setelah berbicara, Qin Yichan memandang 10 orang yang dipimpin oleh Chen Liuxiang. Portal telah dihancurkan. Terlalu banyak orang yang memasuki alam rahasia hari ini. Sekarang hanya jimat yang dapat meninggalkan alam rahasia. Ketika Chen Liuxiang mendengar ini, hatinya tenang, karena dia tahu hubungan antara dan dia, dan tidak akan membunuhnya dengan kejam. Tetapi rekan-rekan Chen Liuxiang tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, Qin Yichan bukan milik mereka, dan sekarang hanya jimat yang dapat meninggalkan alam rahasia, yang berarti bahwa Qin Yichan memiliki satu-satunya cara bagi mereka untuk meninggalkan alam rahasia. Tuan Chen, saya pikir semua ini adalah rencana keluarga Zongtian, dan kita tidak boleh tertipu. Sebaiknya kita bunuh dia. Dia memiliki banyak jimat di tangannya, yang merupakan sarana penting bagi kita untuk melarikan diri. Dengan Tuan Chen di sini, kami memiliki peluang besar untuk menang. Mata semua orang yang melihat Qin Yichan menjadi semakin buruk. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa di mata Qin Yichan, semua ini sesuai harapannya. Dia mengeluarkan jimat dan Qin Yichan mengocoknya dengan lembut. Kamu tidak berpikir bahwa jimat di tubuhku tidak bisa membuatku keluar? Melihat ketulusan Qin Yichan, semua orang panik.
Untuk melindungi mereka yang memasuki alam rahasia, desain jimatnya bisa dikatakan sangat bijaksana. Selama pikiran bergerak, Anda dapat meninggalkan alam rahasia. Dalam waktu sesingkat itu, dengan jumlah mereka, tidak mungkin ada tindakan balasan. Bahkan formasi yang menghalangi dunia dan melarang pengoperasian jimat membutuhkan setidaknya 100 orang untuk bergabung. Semua orang menatap Qin Yichen dengan api di mata mereka, tetapi tidak berani bertindak gegabah. Mengguncang jimat di tangannya, Qin Yichen berbicara dengan ringan. Aku datang padamu, hanya untuk membuat kesepakatan denganmu. Beri saya salinan harta yang Anda dapatkan di alam rahasia, dan Anda dapat menukarnya dengan jimat. Saya pikir Anda memiliki lebih dari satu harta di alam rahasia, kan? Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, Chen Liuxiang tersenyum sedikit. Apakah ini semua dalam rencanamu? Pada awalnya, kami menggunakan pil obat untuk menipu jimat kami, dan sekarang kami menggunakan jimat untuk menukar kesempatan kami di alam rahasia. Pada akhirnya, Anda tidak keluar dengan apa-apa. Serigala putih dengan sarung tangan kosong. Aku tidak salah melihatmu. Otakmu lebih aktif daripada yang lain. Mendengar analisis yang begitu akurat, Qin Yichen hanya tersenyum. Tidak peduli seberapa cerdik dia hanya jauh lebih buruk daripada Qin Yichen dibandingkan dengan orang lain di dunia ini. Jika Anda ingin membuat rencana seperti itu, selain rencana, Anda juga membutuhkan kemampuan untuk memperbaiki pil obat. Obat-obatan penyihir di dunia ini tidak sebagus pil obat yang disempurnakan oleh Qin Yichen. Qin Yichen melambaikan tangannya. Itu bukan serigala putih dengan sarung tangan kosong. Bukankah kamu juga mendapatkan pil obat? Pikirkan sendiri. Tanpa pil obat, bisakah kamu benar-benar memenangkan alam rahasia? Pil obat tidak dapat dilarang di pengadilan 3000 dao. Jelas bukan tugas yang mudah bagi orang-orang ini untuk menyangkal efek pil obat. Qin Yichen, yang merupakan penyuling ramuan, tahu masalah ini lebih banyak lagi. Oke, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sekarang kesempatan untuk memilih ada di depan Anda. Lihat bagaimana Anda memilih. Setelah berpikir sejenak, Chen Liuxiang mengangguk dengan kerjasama yang luar biasa. Memang, pil memainkan peran besar dalam eksplorasi kami. Saya mendapat 3 senjata ajaib di alam rahasia. Datang dan pilih satu. Sama seperti Qin Yichen mengambil langkah maju, mata Chen Liuxiang bersinar dingin, dan kabut hitam langsung menyapu.